Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Theo Ganas. Seperti biasanya saya akan membagi contoh latihan soal pretest PPG untuk guru kelas MI masih materi profesional untuk bagian yang ke-6 ya. Ini terkait dengan perkembangbiakan pada hewan ya. Oke, karena itu sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, atau bagian belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat untuk membuat soal-soal latihan pretest berikutnya. Kita lanjut saja ke soal nomor 1. Cacing merupakan hewan hermafrodit atau memiliki kelamin ganda, tetapi perkembangbiakan cacing berlangsung secara A. generatif, B. seksual, C. membelah diri, D. fragmentasi. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat untuk cara perkembangbiakan pada cacing? Yang mana? Yang D ya, fragmentasi. Ya, kalau membelah diri contohnya amuba ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lumba-lumba merupakan hewan laut yang melakukan sistem perkembangbiakan dengan cara, ya kita ketahui bahwa perkembangbiakan pada hewan itu ada 3 ya, yakni ada ovipar, bertelur, vivipar beranak atau melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Kira-kira kalau lumba itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur, beranak, bertelur, beranak, atau aseksual. Jawaban yang tepat adalah yang B, beranak atau vivipar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif akan memiliki keturunan A. sama dengan induknya karena tidak ada kombinasi genetik, B. sama dengan induknya karena dari jenis yang sama, C. tidak sama dengan induknya karena ada kombinasi genetik, D. tidak sama dengan induknya karena berlainan generasi. Kira-kira jawaban nomor 3 yang mana? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kira-kira? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Sama dengan induknya karena tidak ada kombinasi genetik. Kita lanjut soal nomor 4. Hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovovivipar adalah, ovovivipar ini adalah hewan yang perkembangbiakannya dengan cara bertelur dan beranak. Berarti keduanya. Nah, kira-kira hewannya apa? A. ikan pari dan lumba-lumba, B. kelelawar dan ular, C. kadal dan kuda laut, D. kadal dan kelelawar. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang A benar atau salah? Salah ya. Salah di mana ini ya? Di lumba-lumbanya. Lumba-lumba ini ya termasuk hewan vivipar. Ya, yang B yang salah di mana? Yang kelelawar. Kalau kelelawar biasanya apa? Vivipar. Yang D yang C betul atau salah? Betul ya, kadal dan kuda laut termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Kadal betul, kadal ovovivipar, tapi kelelawarnya yang salah. Kalau kelelawar ini termasuk hewan vivipar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sendi pada siku dan lutut memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi sendi itu dibagi menjadi beberapa ya. Contohnya ada sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar ya. Nah, kalau pada siku dan lutut kira-kira itu termasuk sendi apa ya? Apakah termasuk sendi apa? Sendi pelana, sendi engsel, atau sendi putar? Kalau siku dan lutut itu kan termasuk sendi engsel ya. Kalau sendi engsel berapa arah berarti? Ya, sendi engsel berarti satu arah. Jawabannya yang A. Kalau sendi pelana berarti yang dua arah. Kalau yang segala arah berarti sendi peluru. Berputar pada porosnya berarti sendi putar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebelum memulai olahraga sepak bola, kita melakukan pemanasan dengan menggerakkan kepala ke samping kanan atau kiri atau ke depan maupun belakang. Kita dapat melakukan itu karena pada leher terdapat sendi A. putar, B. peluru, C. geser, D. engsel. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang
Asing diputar. Lanjut soal nomor 7. Tulang belakang memiliki fungsi sebagai A. Pelindung organ vital, B. Pelindung alat reproduksi, C. Penegak tengkorak, D. Pelindung otak. Tulang belakang. Berarti yang tepat yang mana? Yang C ya, penegak tengkorak. Lanjut soal nomor 8. Alveolus dalam sistem pernafasan memiliki fungsi untuk A. Menyaring udara, B. Menjaga suhu dalam tubuh, C. Mendeteksi benda asing yang masuk ke paru-paru, D. Mengikat O2 dan melepas CO2. Alveolus. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Yang D. Mengikat O2 dan melepas CO2. Jadi di alveolus ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pada saat kita melewati jalan berdebu atau berasap tebal, kita sering terbatuk. Hal ini terjadi karena A. Kontraksi pada bronkiolus, B. Bulu getar pada trakea terkena benda asing, C. Alveolus kemasukan benda asing, D. Bulu hidung terkena benda asing sehingga gatal. Nah, kira-kira apa ini penyebabnya saat kita terkena berdebu, berasap, tebal, kita sering terbatuk? Jawaban yang tepat yang mana? Yang B ya. Bulu getar pada trakea terkena benda asing. Kita lanjut ke soal nomor 10. Gangguan sistem pernapasan hipoksemia disebabkan karena A. Kekurangan pasokan oksigen, B. Alergi debu atau bulu rambut, C. Penyempitan saluran pernapasan, D. Bakteri atau virus dalam saluran pernapasan. Kira-kira untuk soal nomor 10 jawaban yang tepat yang mana? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang A ya, kekurangan pasokan oksigen. Kita lanjut ke soal nomor 11 tentang sistem pencernaan. Jonjot usus dalam sistem pencernaan berfungsi untuk, ya kan? Jadi kalau sistem pencernaan mulai dari mulut, terus kerongkongan, terus lambung, ya, terus usus, ya, usus halus, usus besar sampai ke anus. Lah ini jonjot usus fungsinya untuk apa? A. Mencerna makanan secara kimia, B. Memperlebar permukaan usus, C. Menghasilkan enzim lipase, D. Menghasilkan enzim laktase. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Nah, yang benar yang B. Memperlebar permukaan usus. Nomor 12. Organ pencernaan yang mengedarkan sari-sari makanan adalah A. Lambung, B. Usus halus, C. Usus besar, D. Pankreas, E. Kerongkongan. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Kira-kira kalau mengedarkan sari-sari makanan berarti di usus halus. Jawabannya B. Kita ikut soal nomor 13. Organ pencernaannya berfungsi untuk menyerap sisa air dan membusukkan makanan. Nah, membusukkan makanan ini di bagian mana ya? Yang ada bakteri E. coli-nya. Kira-kira yang mana? A. Lambung, B. Usus halus, C. Usus besar, D. Pankreas, E. Kerongkongan. Yang benar yang mana? Yang C. Usus besar. Kita lanjut ke soal nomor 13. Fungsi asam klorida pada lambung adalah A. Mengaktifkan enzim dan membunuh kuman, B. Mencerna protein, C. Mengubah karbohidrat menjadi gula, D. Menggumpalkan kasein. Asam klorida. Nah, asam klorida pada lambung. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Mengaktifkan enzim dan membunuh kuman. Kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk merubah tepung menjadi gula dalam usus halus diperlukan, ya, jadi di usus halus itu kan terdapat 3 enzim ya. Ada enzim amilase, lipase, dan tripsin. Nah, kira-kira yang merubah tepung menjadi gula, kira-kira enzim apa? Enzim amilase. Kita lanjut ke soal nomor 15. Makanan memiliki kandungan yang sangat beragam, antara lain adalah karbohidrat, protein, lemak, maupun gula.
Untuk dapat mendeteksi adanya protein dalam makanan dapat dilakukan dengan melakukan A. Uji genetik, uji amilum, C. Uji Biret, atau D. Uji nutrisi. Kira-kira jawaban nomor 15 yang mana? Yang C. Uji Biret. Soal nomor 16. Suatu bahan makanan setelah ditetesi dengan yodium berubah warna menjadi hitam atau biru gelap. Hal ini menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung A. Protein, B. Lemak, C. Gula, D. Karbohidrat. Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang D. Karbohidrat. Kita ke soal nomor 17. Dalam minyak goreng sering tercantum mengandung vitamin A, D, E, dan K. Hal ini disebabkan karena A. Kandungan utama minyak goreng adalah vitamin A, D, E, dan K. B. Vitamin yang dapat larut dalam minyak adalah A, D, E, dan K. C. Vitamin A, D, E, dan K berfungsi jika ada di dalam minyak. D. Vitamin A, D, E, dan K dapat berfungsi seperti minyak sebagai cadangan energi 12 saat melihat cahaya yang ini salah ya maksudnya ya, ini salah saya kelebihan ketik ya, maksudnya itu ya sebagai cadangan energi. Iya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang B ya, vitamin yang dapat larut dalam minyak adalah A, D, dan K. Kita lanjut ke soal nomor 18. Saat melihat cahaya yang sangat terang, maka A. Pupil mata melebar untuk menyerap cahaya sebanyak mungkin untuk masuk. B. Pupil mata menyempit untuk mengurangi cahaya yang masuk. C. Lensa mata akan menghalangi cahaya yang masuk. D. Kelopak akan membuka selebar mungkin. Nah, untuk nomor 18 kira-kira yang mana ya? Yang mana? Yang A apa, yang B apa, yang C apa, yang D? Ya, jawaban yang tepatnya adalah yang B. Pupil mata akan menyempit untuk mengurangi cahaya yang masuk. Soal nomor 19. Aisyah mengalami kesulitan untuk melihat jauh secara normal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Aisyah memerlukan bantuan. Ya, ini berarti ya, rabun jauh. Kalau rabun jauh berarti dapat ditolong dengan menggunakan kacamata apa? Kacamata lensa cembung, kacamata lensa cekung, kacamata silinder, atau kacamata baca. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Yang B ya, kacamata lensa cekung ya. Kalau lensa cembung itu untuk yang rabun dekat. Kita lanjut nomor 20. Tanpa disadari, kita berkedip setiap saat dan terjadi secara terus-menerus. Kedipan mata berfungsi untuk A. Mendinginkan mata, B. Mengatur cahaya yang masuk, C. Memberi kesempatan mata beristirahat, D. Mengatur kepekaan terhadap cahaya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A. Mendinginkan mata. Nah, itulah tadi ya contoh latihan soal PPG untuk guru kelas MI ya. Jika video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk like ya. Like itu gratis, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru terkait dengan contoh latihan soal pretest khususnya untuk guru kelas MI. Mohon dukungannya untuk selalu support dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.